Berita utama sepak bola hari ini. Ranking dunia resmi turun, Malaysia coba rayu gabung FIFA Series di Indonesia. Publik Belanda marah besar jika Giovanni van Bronckhorst resmi latih timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Ranking dunia resmi turun, Malaysia coba rayu gabung FIFA Series di Indonesia. Peringkat timnas Malaysia dalam ranking dunia dipastikan mengalami penurunan signifikan setelah Federasi Sepak Bola negara tersebut menerima sanksi resmi dari FIFA akibat penggunaan pemain tidak sah dalam 3 kalender internasional level 1 atau FIFA Matchday. Kepastian sanksi tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang dirilis pada pertengahan bulan Desember. Dalam pernyataan tersebut, FAM dinyatakan melanggar pasal 19 Kode Disiplin FIFA edisi 2025 sehingga dijatuhi hukuman kekalahan administratif dengan skor 0-3 pada 3 pertandingan internasional. 3 laga yang terkena sanksi tersebut masing-masing adalah pertandingan melawan Cape Verde yang sebelumnya berakhir imbang 1-1 pada akhir bulan Mei, laga kontra Singapura yang semula dimenangi Malaysia dengan skor 2-1 pada awal bulan September, serta pertandingan menghadapi Palestina yang sebelumnya dimenangi Malaysia dengan skor 1-0 pada awal bulan September. Dengan keputusan FIFA tersebut, seluruh hasil positif Malaysia pada 3 pertandingan itu dianulir dan diganti dengan kekalahan 0-3. Keputusan ini berdampak langsung pada posisi Malaysia di ranking FIFA. 2 kemenangan dan 1 hasil imbang yang sebelumnya mendongkrak posisi Harimau Malaya kini tidak lagi dihitung, sehingga Malaysia berpotensi turun beberapa peringkat pada rilis ranking dunia FIFA berikutnya. Saat ini, Malaysia tercatat menempati peringkat ke-116 dunia dengan perolehan 1.168,41 poin. Posisi tersebut sebelumnya terus membaik sejak bulan Oktober 2024, dengan lonjakan paling signifikan terjadi pada periode bulan April hingga Juli 2025 di bawah asuhan Peter C. Klamovski. Namun, ancaman penurunan peringkat kini nyata mengingat jarak poin Malaysia dengan sejumlah negara di bawahnya sangat tipis. Malaysia hanya unggul sekitar 6,86 poin dari Gambia, kemudian unggul sekitar 14,85 poin dari Sudan, serta unggul sekitar 15,19 poin dari Namibia. Jika poin dari 3 pertandingan tersebut dikurangi, Malaysia berisiko disalib oleh beberapa negara tersebut. Selain hukuman kekalahan administratif, FIFA juga menjatuhkan sanksi finansial kepada FAM berupa denda sebesar 10.000 franc Swiss atau setara dengan lebih dari 200 juta rupiah. Sebelumnya, pada bulan September, FIFA juga telah menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss kepada FAM. Tidak hanya itu, 7 pemain naturalisasi Malaysia yang terlibat dalam kasus dokumen tidak sah juga menerima hukuman tambahan berupa denda masing-masing sebesar 2.000 franc Swiss serta larangan bermain selama 12 bulan. Di tengah tekanan akibat sanksi tersebut, muncul informasi bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia mulai melirik ajang FIFA Series yang akan digelar di Indonesia sebagai salah satu upaya memperbaiki peringkat dunia. Ketertarikan ini muncul setelah FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Penunjukan tersebut dinilai sebagai pengakuan atas peningkatan reputasi Indonesia di mata FIFA dan komunitas sepak bola internasional. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada jendela pertandingan internasional bulan Maret dan April tahun depan. Turnamen ini dirancang sebagai ajang uji coba kompetitif tanpa menambah beban jadwal pada kalender internasional. Ajang tersebut juga diharapkan menjadi panggung penting bagi timnas Indonesia untuk mengukur kemampuan melawan tim dari berbagai konfederasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Ia menilai FIFA Series merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta sepak bola global. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah juga tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia U17 pada tahun 2023 yang mendapat apresiasi tinggi dari FIFA. FIFA Series, yang sebelumnya dikenal dengan nama FIFA World Series, merupakan turnamen undangan 2 tahunan yang dipromosikan langsung oleh FIFA. Turnamen ini mempertemukan tim nasional dari konfederasi berbeda dalam format kompetisi mini. Edisi perdananya telah sukses digelar pada bulan Maret 2024 sebagai fase percontohan. Melalui ajang ini, FIFA juga membuka peluang pengembangan teknis bagi asosiasi anggota yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bertanding lintas konfederasi.
Format FIFA Series melibatkan tim nasional putra dari 6 konfederasi FIFA yang dibagi ke dalam beberapa turnamen mini. Setiap turnamen mini diikuti oleh 4 tim dan diselenggarakan di satu lokasi terpusat selama jendela pertandingan FIFA pada bulan Maret di tahun genap. FIFA memberikan dukungan finansial penuh kepada tim peserta, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan turnamen bersama asosiasi tuan rumah. Tujuan utama FIFA Series adalah menciptakan pertandingan internasional yang bermakna bagi tim-tim yang jarang saling bertemu, sekaligus mendorong pemerataan perkembangan sepak bola secara global. Melalui FIFA Series 2026, Timnas Indonesia berpeluang menghadapi lawan dari berbagai konfederasi di luar Asia. Pengalaman tersebut dinilai sangat berharga bagi pengembangan pemain, pelatih, serta struktur tim nasional, sekaligus menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Dinamika yang mengiringi kemungkinan keterlibatan Malaysia dalam FIFA Series di Indonesia kemudian memunculkan berbagai reaksi dari kawasan Asia Tenggara. Sejumlah pengamat menilai ketertarikan Malaysia bukan semata karena faktor geografis, melainkan lebih kepada kebutuhan mendesak untuk memulihkan posisi mereka di ranking FIFA setelah terpukul oleh sanksi berat. Dengan mengikuti turnamen internasional resmi yang diakui FIFA, Malaysia berpeluang mendapatkan tambahan poin sekaligus menguji kembali kekuatan tim mereka pasca berbagai persoalan administratif yang menjerat federasi. Di sisi lain, kehadiran Malaysia dalam FIFA Series juga dipandang berpotensi meningkatkan daya tarik turnamen. Rivalitas historis antara Indonesia dan Malaysia selalu memiliki nilai emosional yang tinggi di mata publik sepak bola Asia Tenggara. Jika kedua negara berada dalam satu turnamen mini, laga tersebut dipastikan menyedot perhatian besar, baik dari segi penonton langsung maupun sorotan media internasional. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan FIFA dan PSSI sebagai tuan rumah dengan mempertimbangkan aspek teknis, sportif, dan regulasi yang berlaku. Bagi PSSI sendiri, FIFA Series 2026 bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga kesempatan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan sepak bola internasional di kawasan Asia. Publik Belanda marah besar jika Giovanni van Bronckhorst resmi latih Timnas Indonesia. Publik Belanda menunjukkan reaksi keras terhadap rumor yang mengaitkan Giovanni van Bronckhorst dengan posisi pelatih Timnas Indonesia. Isu mengenai asisten pelatih Liverpool tersebut justru disambut dengan nada sinis oleh sebagian besar masyarakat sepak bola di Belanda. Banyak pihak mempertanyakan logika di balik kemungkinan langkah tersebut dan menilai keputusan melatih Timnas Indonesia sebagai kemunduran dalam perjalanan karier Van Bronckhorst. Rumor tersebut pertama kali dilaporkan oleh media Belanda, Voetbal Premier, yang menyebut nama Giovanni Van Bronckhorst masuk dalam daftar kandidat PSSI untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert. Dalam laporan yang sama, nama Van Bronckhorst juga disandingkan dengan John Herdman, mantan pelatih Timnas Kanada, sebagai calon kuat lainnya. Meski disebutkan belum ada komunikasi resmi antara pihak PSSI dan Van Bronckhorst, kabar ini tetap memicu perdebatan luas di ruang publik Belanda. Kolom komentar pada pemberitaan Voetbal Premier dipenuhi tanggapan negatif dari para pembaca. Sejumlah komentar menilai bahwa sepak bola Indonesia masih tertinggal jauh dari Eropa, baik dari segi visi, struktur, maupun pengelolaan. Ada pula yang menilai lingkungan sepak bola Indonesia terlalu emosional dan belum siap untuk pelatih dengan reputasi besar seperti Van Bronckhorst. Sebagian pembaca bahkan beranggapan bahwa keputusan tersebut tidak akan memberikan kehormatan apapun bagi sang pelatih dan hanya berorientasi pada faktor finansial semata. Beberapa komentar lainnya menegaskan bahwa Giovanni Van Bronckhorst dinilai terlalu berkualitas untuk sekadar menggantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ada pula pandangan yang menyebut peluang kepindahan tersebut sangat kecil dan akan menjadi keputusan yang disayangkan jika benar terjadi. Van Bronckhorst dinilai sebagai figur pelatih yang memiliki wibawa dan keteladanan, serta dianggap masih layak berkiprah di level sepak bola Eropa. Bahkan diharapkan suatu saat bisa menangani Timnas Belanda. Gelombang reaksi sinis tersebut mencerminkan besarnya nama Giovanni Van Bronckhorst di mata publik Belanda. Tingginya ekspektasi terhadap sang pelatih membuat banyak pihak merasa bahwa melatih Timnas Indonesia tidak sejalan dengan standar karier yang mereka bayangkan. Pada saat yang sama, reaksi ini juga menggambarkan bagaimana sepak bola Indonesia masih kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan internasional, khususnya di Eropa. Hingga kini, belum ada pernyataan atau konfirmasi resmi dari Giovanni Van Bronckhorst terkait rumor tersebut. Namun derasnya respons publik Belanda telah menambah dinamika dalam proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia. Situasi ini menjadi salah satu elemen menarik dalam perjalanan skuad Garuda menuju babak baru, di tengah sorotan dan ekspektasi yang terus meningkat dari dalam maupun luar negeri. Di tengah derasnya reaksi negatif dari publik Belanda, dinamika ini justru memperlihatkan kontras yang tajam dengan situasi di Indonesia.
Jika di Belanda rumor tersebut dipandang sebagai penurunan prestise, maka di tanah air nama Giovanni van Bronckhorst justru diposisikan sebagai sosok berkelas yang dianggap mampu membawa timnas Indonesia naik level. Perbedaan sudut pandang ini mempertegas jurang persepsi antara negara dengan tradisi sepak bola mapan dan negara yang sedang berjuang membangun fondasi jangka panjang. Bagi PSSI, masuknya nama Van Bronckhorst ke dalam radar bukan tanpa alasan. Rekam jejak sang pelatih sebagai legenda Feyenoord, mantan kapten timnas Belanda, serta pengalamannya melatih di kompetisi Eropa menjadi daya tarik tersendiri. Van Bronckhorst juga dikenal memiliki pendekatan modern, disiplin tinggi, serta pemahaman taktik yang kuat, karakteristik yang selama ini dianggap dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk bersaing lebih konsisten di level internasional. Faktor inilah yang membuat sebagian publik Indonesia memandang rumor tersebut sebagai peluang besar, bukan ancaman. Namun demikian, reaksi sinis dari Belanda juga membuka diskusi yang lebih luas tentang posisi sepak bola Indonesia di mata dunia. Meski mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi infrastruktur, organisasi, dan prestasi kelompok umur, Indonesia masih sering dipersepsikan sebagai pasar sepak bola yang belum matang secara kompetitif. Pandangan inilah yang tercermin jelas dalam komentar-komentar publik Belanda yang mempertanyakan nilai sportivitas dan tantangan profesional jika Van Bronckhorst benar-benar memilih Indonesia. Di sisi lain, PSSI sendiri berada dalam tekanan besar untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Pasca berakhirnya era Patrick Kluivert, federasi dihadapkan pada tuntutan publik untuk menghadirkan pelatih yang tidak hanya memiliki nama besar, tetapi juga mampu memberikan hasil konkret dalam waktu relatif singkat. Agenda pada timnas Indonesia di berbagai level, termasuk FIFA Series, kualifikasi internasional, dan turnamen regional, membuat kursi pelatih menjadi posisi yang sangat strategis sekaligus rawan kritik. Rumor mengenai Van Bronckhorst juga tidak bisa dilepaskan dari strategi PSSI dalam meningkatkan citra sepak bola nasional di mata FIFA dan komunitas global. Mengaitkan nama pelatih Eropa dengan reputasi kuat dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius berinvestasi pada pengembangan sepak bola. Dalam konteks ini, penolakan atau keraguan dari publik Belanda justru menjadi cerminan bahwa Indonesia mulai berani memasuki ruang diskusi yang sebelumnya hanya didominasi negara-negara besar. Meski demikian, hingga saat ini situasi masih sepenuhnya berada di ranah spekulasi. Tidak adanya pernyataan resmi dari Van Bronckhorst maupun PSSI membuat berbagai asumsi berkembang liar. Sebagian pengamat menilai rumor ini bisa saja dimanfaatkan sebagai alat negosiasi, baik oleh agen pelatih maupun oleh federasi yang tengah mencari figur terbaik dengan berbagai pertimbangan, termasuk finansial, proyek jangka panjang, serta stabilitas organisasi. Di tengah ketidakpastian tersebut, satu hal yang pasti adalah besarnya sorotan publik terhadap setiap nama yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Reaksi keras dari Belanda, antusiasme di Indonesia, serta tekanan dari agenda kompetisi yang menanti, semuanya membentuk satu rangkaian cerita yang kompleks. Proses pencarian pelatih baru timnas Indonesia kini bukan sekadar soal teknis di pinggir lapangan, melainkan juga pertarungan persepsi, reputasi, dan arah besar sepak bola nasional di masa depan. Seiring bergulirnya waktu, isu ketertarikan PSSI terhadap Giovanni Van Bronckhorst perlahan berubah dari sekadar rumor menjadi simbol tarik-menarik kepentingan yang jauh lebih besar. Di satu sisi, federasi membutuhkan figur dengan kredibilitas internasional untuk menjaga momentum kebangkitan timnas Indonesia. Di sisi lain, publik Eropa, khususnya Belanda, memandang langkah tersebut dengan kacamata yang sama sekali berbeda. Kontras inilah yang membuat nama Van Bronckhorst terus menjadi perbincangan, bahkan ketika belum ada satupun pernyataan resmi yang mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Dalam konteks internal PSSI, wacana mendatangkan pelatih dengan latar belakang Eropa sejatinya merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka panjang. Setelah era pelatih Asia dan transisi menuju figur dengan reputasi global, federasi ingin memastikan bahwa timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebagai proyek sementara. Kehadiran pelatih dengan rekam jejak bermain dan melatih di level tertinggi Eropa diyakini mampu mempercepat transfer pengetahuan, meningkatkan standar profesionalisme, serta membangun kultur kerja yang lebih disiplin di lingkungan tim nasional. Namun, ekspektasi tinggi tersebut juga membawa risiko besar. Nama besar selalu berbanding lurus dengan tuntutan hasil. Publik Indonesia dikenal memiliki antusiasme yang luar biasa, tetapi juga cepat bereaksi ketika harapan tidak terpenuhi. Jika Van Bronckhorst atau pelatih Eropa lain benar-benar datang, maka toleransi terhadap proses jangka panjang kemungkinan akan semakin menipis. Setiap hasil imbang, setiap kekalahan, dan setiap keputusan taktis akan langsung menjadi bahan evaluasi publik yang masif, baik di media sosial maupun ruang diskusi sepak bola nasional. Di sisi lain, reaksi publik Belanda yang cenderung meremehkan Indonesia justru menjadi bahan refleksi tersendiri. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa citra sepak bola Indonesia di Eropa masih tertinggal jauh dari realitas perkembangan yang sedang berlangsung.
Meski Indonesia telah dipercaya menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional dan mengalami peningkatan signifikan dari sisi manajemen, persepsi global tidak berubah dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi prestasi, tata kelola yang stabil, serta kehadiran figur-figur kredibel untuk perlahan mengikis stigma lama. Bagi Van Bronckhorst sendiri, jika rumor ini benar adanya, keputusan yang dihadapi tentu tidak sederhana. Ia harus menimbang antara tantangan profesional, stabilitas karier, faktor keluarga, serta risiko reputasi. Melatih tim nasional yang sedang berkembang menawarkan ruang eksperimen dan peluang menciptakan warisan baru. Namun, kegagalan di level ini juga berpotensi menimbulkan cap negatif yang sulit dihapus, terutama bagi pelatih yang dibesarkan dalam kultur sepak bola Eropa yang sangat kompetitif. Situasi ini juga memunculkan diskursus lain di kalangan pengamat Indonesia. Sebagian menilai bahwa fokus utama seharusnya bukan pada nama besar semata, melainkan pada kesesuaian filosofi, pemahaman konteks lokal, serta kemampuan membangun tim dalam jangka menengah hingga panjang. Nama besar tanpa dukungan struktur yang kuat dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek mahal dengan hasil yang tidak sebanding. Oleh karena itu, siapapun pelatih yang nantinya ditunjuk, tantangan sesungguhnya ada pada sinergi antara federasi, staf pelatih, pemain, dan ekosistem sepak bola nasional secara keseluruhan. Ketidakpastian ini membuat publik Indonesia berada dalam fase menunggu yang penuh spekulasi. Setiap pernyataan pejabat PSSI, setiap laporan media asing, dan setiap unggahan di media sosial yang berkaitan dengan Van Bronckhorst terus dianalisis dan ditafsirkan. Drama pencarian pelatih baru timnas Indonesia pun berkembang menjadi narasi panjang yang bukan hanya soal teknis sepak bola, melainkan juga soal harga diri, persepsi internasional, dan arah masa depan sepak bola nasional. Terlepas dari apakah Giovanni Van Bronckhorst benar-benar akan menukangi skuad Garuda atau tidak, polemik ini telah membuka satu fakta penting. Sepak bola Indonesia kini berada pada titik di mana setiap keputusan strategis selalu disorot dunia. Reaksi keras dari luar negeri, ekspektasi besar dari dalam negeri, serta tekanan prestasi yang terus meningkat menjadi kombinasi yang tidak terelakkan. Dari sinilah perjalanan timnas Indonesia ke depan akan ditentukan, bukan hanya oleh siapa yang berdiri di pinggir lapangan, tetapi oleh seberapa siap seluruh sistem menopang ambisi besar yang telah dicanangkan. Jika ditarik lebih jauh, polemik seputar nama Giovanni Van Bronckhorst sejatinya hanyalah satu potongan kecil dari gambaran besar dinamika sepak bola Indonesia saat ini. Federasi berada dalam fase krusial, di mana setiap keputusan tidak lagi dinilai sebatas hasil jangka pendek, tetapi juga arah ideologis sepak bola nasional. Publik menuntut perubahan nyata, bukan sekadar pergantian figur. Inilah sebabnya mengapa isu pelatih selalu memantik perdebatan panjang, emosional, dan seringkali melampaui ranah teknis sepak bola itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi manajemen, fasilitas, maupun eksposur internasional. Kepercayaan FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah berbagai agenda resmi menjadi indikator bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai mitra strategis. Namun, peningkatan reputasi struktural tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengakuan prestasi di lapangan. Jurang inilah yang membuat federasi berada dalam tekanan untuk segera menghasilkan lompatan kualitas melalui figur pelatih yang dianggap mampu menjadi katalis perubahan. Nama Van Bronckhorst, dengan latar belakang sebagai legenda tim nasional Belanda dan pengalaman melatih di level klub Eropa, dipersepsikan sebagai simbol ambisi tersebut. Ia merepresentasikan standar tinggi, baik dalam hal metodologi latihan, manajemen pemain, maupun filosofi permainan. Akan tetapi, simbol ambisi seringkali berbenturan dengan realitas. Sepak bola Indonesia memiliki karakter unik, mulai dari tekanan publik yang luar biasa, kalender kompetisi yang kompleks, hingga tantangan adaptasi pemain terhadap sistem yang lebih disiplin dan terstruktur. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi PSSI. Apakah federasi siap memberikan dukungan penuh dan konsistensi kebijakan jika pelatih baru membutuhkan waktu untuk membangun fondasi? Atau sebaliknya, federasi kembali terjebak dalam siklus instanisme, di mana hasil jangka pendek menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Sejarah sepak bola Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan seringkali bukan karena kurangnya kualitas individu, melainkan karena tidak adanya kesinambungan visi. Reaksi sinis publik Belanda juga dapat dibaca dari sudut pandang lain. Sikap tersebut bukan semata-mata meremehkan Indonesia, tetapi juga mencerminkan standar tinggi yang mereka lekatkan pada figur Van Bronckhorst. Bagi mereka, pelatih dengan reputasi seperti itu seharusnya berada di lingkungan kompetisi elit Eropa. Namun, sepak bola modern telah lama melampaui batas geografis. Banyak pelatih top dunia memilih tantangan di kawasan yang sedang berkembang, baik di Asia, Afrika, maupun Amerika, untuk membangun proyek jangka panjang dan meninggalkan warisan yang berbeda. Bagi Indonesia, peluang ini, jika benar terwujud, dapat menjadi titik balik penting. Kehadiran pelatih dengan latar belakang Eropa bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal perubahan pola pikir.
profesionalisme, kedisiplinan, dan budaya evaluasi yang objektif merupakan nilai-nilai yang selama ini masih berusaha diperkuat di ekosistem sepak bola nasional. Namun, nilai-nilai tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kesabaran, dukungan publik, serta keberanian federasi untuk menahan tekanan ketika hasil belum sesuai harapan. Menariknya, polemik ini juga memunculkan diskusi yang lebih luas di kalangan supporter. Sebagian mulai mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar membutuhkan pelatih asing dengan nama besar, atau justru memerlukan figur yang memahami konteks lokal dan mampu bekerja dalam keterbatasan.